Selamat datang kembali di episode ketiga Kisah Seram dari Jepang. Kita telah mendengar 2 buah cerita seram di episode sebelumnya, tapi di episode ketiga ini, siap-siap untuk sesuatu yang lebih mencekam. Hoichi tanpa telinga. Di zaman dahulu kala di Jepang, ada sebuah kuil bernama Amidaji, yang berada di daerah Shimonoseki, atau wilayah prefektur Yamaguchi sekarang. Di kuil itu ada seorang pemuda yang pandai memainkan biwa, alat musik petik tradisional Jepang, bernama Hoichi. Karena Hoichi buta sejak kecil, dia dilatih memainkan biwa, dan meskipun dia masih muda, keterampilannya memainkan biwa sambil menuturkan cerita melebihi gurunya. Biksu kepala dari kuil Amidaji mengenali bakat Hoichi ini, dan membawanya ke kuil. Hoichi sangat piawai menceritakan kisah Genpei, terutama pada bagian tentang pertempuran dan No-ura. Jika dia menceritakan kisah itu, tak ada seorang pun yang tidak meneteskan air mata, karena kisahnya yang benar-benar tragis dan seolah sedang terjadi pada saat itu. Jauh sebelum Hoichi lahir, berlangsung pertempuran yang menentukan akhir dari konflik panjang antara klan Genji dan klan Heike, yang terjadi di Danau Ura. Klan Heike dikalahkan, berikut wanita dan anak-anak mereka juga ikut dibunuh, termasuk kaisar muda yang dikenal sebagai Kaisar Antoku, semuanya tenggelam ke dasar laut. Kisah pertempuran terakhir Heike yang menyedihkan inilah yang disebut episode pertempuran Danau Ura. Saat itu malam di musim panas yang lembab. Karena biksu kepala sedang pergi keluar untuk menghadiri suatu upacara peringatan, Hoichi tinggal sendirian di kuil dan merawat biwanya. Saat itu, rumput-rumput di taman bergoyang seperti ombak dan berhenti di depan Hoichi yang sedang duduk di beranda. Dan kemudian dia mendengar sebuah suara. Hoichi! Hoichi! Ya. Kamu siapa? Aku tidak bisa melihatmu, aku ini buta. Pemilik suara kemudian menjawab. Aku adalah utusan dari seorang pria berpangkat tinggi yang tinggal di dekat sini. Beliau ingin mendengar cerita yang sering kau ceritakan sambil bermain biwa. Oh, mau mendengar ceritaku? Aku akan membawamu ke kediaman beliau, ayo ikuti aku. Ketika Hoichi mendengar bahwa seseorang yang berstatus tinggi ingin mendengarkan ceritanya, dia menjadi sangat senang dan pergi mengikuti utusan tersebut. Setiap kali utusan itu melangkah, terdengar suara cerek-cerek. Dari situ Hoichi tahu bahwa si utusan ini adalah seorang samurai yang mengenakan baju zirah ala Jepang. Setelah melewati gerbang dan melewati taman yang luas, Hoichi dibawa ke sebuah bangunan yang besar. Itu adalah sebuah aula besar, dan sepertinya ada banyak orang yang berkumpul di sana, sehingga dia bisa mendengar suara gesekan kain dari baju orang-orang yang berkumpul dan suara dari baju zirah. Seorang dayang yang bertugas di kediaman itu berkata, Hoichi, tolong ceritakan kisah Heike dan mainkan biwamu sekarang. Oh, ceritanya sangat panjang, jadi bagian mana yang ingin didengarkan malam ini? Balas Hoichi. Bagian pertempuran di Danau Ura. Oh, baiklah. Hoichi mulai bercerita sambil memainkan biwanya. Dia menirukan suara nahkoda mengendalikan kemudi kapal. Suara ombak menghantam kapal. Suara desingan panah. Suara prajurit samurai yang berteriak. Suara prajurit samurai yang mati dan jatuh ke laut. Hoichi terus menceritakan situasi itu dengan tenang tetapi terasa sangat menyedihkan. Seolah-olah aula besar itu dengan cepat berubah menjadi medan perang dan No-ura. Ketika sampai pada bagian akhir cerita pertempuran yang sangat tragis, terdengar isak tangis dari seluruh aula, dan bahkan setelah Hoichi selesai memainkan biwanya, beberapa saat tidak ada yang berbicara, dan seluruh ruangan menjadi hening. Akhirnya, si dayang tadi angkat bicara. Tuan, kami sangat senang mendengar ceritamu. Sepertinya beliau akan memberimu hadiah sebagai ucapan terima kasih. Tapi syaratnya beliau ingin mendengar ceritamu setiap malam selama 6 hari. Aku harap kamu bisa datang ke sini lagi besok malam dan seterusnya.
Satu hal lagi, jika kamu kembali ke kuil, jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Janji ya? Baiklah. Keesokan harinya, Hoichi kembali mengikuti prajurit samurai yang datang menjemputnya dan pergi menuju ke rumah itu. Namun, tidak seperti hari sebelumnya, ketika kembali ke kuil sehabis bercerita, biksu kepala melihatnya. Hoichi, dari mana saja kamu dan apa yang kamu lakukan tadi? Hoichi. Tidak peduli berapa kali pun biksu kepala bertanya, Hoichi tetap menepati janjinya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sang biksu kepala berpikir pasti ada alasan kuat mengapa Hoichi tidak berkata apa-apa. Oleh karena itu, biksu kepala menyuruh para petugas kuil atau biksu muda untuk mengikuti Hoichi secara diam-diam jika dia keluar. Esok harinya, hari kembali menjelang malam, dan turun hujan deras. Tapi, Hoichi tetap saja pergi meninggalkan kuil, dan para petugas kuil pun diam-diam mengikuti Hoichi. Biarpun begitu, Hoichi yang seharusnya buta, mampu bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan, dan dia pun menghilang dari pandangan seolah tenggelam dalam kegelapan. Kemana dia pergi? Para petugas kuil mencari kemana-mana, dan akhirnya mereka memasuki suatu kompleks pemakaman. Leger. Cahaya petir menerangi batu nisan yang basah oleh hujan. Oh, itu dia. Para petugas kuil itu berdiri terpaku karena terkejut. Hoichi yang saat itu terlihat basah kuyup, sedang memainkan biwa di depan makam Kaisar Antoku. Dia juga dikelilingi cahaya orbs yang sangat banyak. Para penjaga kuil percaya bahwa Hoichi pasti dirasuki hantu, jadi dengan paksa mereka membawanya kembali ke kuil. Ketika biksu kepala mendengar hal tersebut, dia memutuskan untuk melakukan upaya agar Hoichi bisa terlindung dari roh jahat. Upaya ini berupa penulisan mantra di seluruh tubuh Hoichi. Hoichi, sepertinya bakatmu yang luar biasa ini pada akhirnya menarik perhatian para hantu. Hantu itu adalah hantu dari klan Heike yang mati dengan tragis dan tenggelam ke dasar laut. Jadi, dengarkan baik-baik. Tidak peduli siapapun yang datang malam ini, jangan pernah kau berbicara dengan mereka. Jika kau mengikuti mereka, pada akhirnya kau pun pasti akan dibunuh. Yang harus kau lakukan saat mereka datang, adalah duduk bersila dan jangan bergerak sedikit pun. Jika kau membalas ucapannya atau mengeluarkan suara, kau pasti akan dibunuhnya. Setelah berpesan seperti itu, biksu kepala itu pun pergi berangkat menuju ke desa. Kemudian, saat Hoichi sedang bermeditasi, terdengar suara hantu memanggilnya seperti malam-malam sebelumnya. Hoichi, Hoichi, aku datang menjemputmu. Namun, rupanya wujud Hoichi tidak terlihat oleh sang hantu. Setelahnya hantu itu bergerak memasuki kuil. Aku bisa melihat biwanya, tapi tidak kelihatan orang yang memainkannya. Hantu tersebut melihat ke sekeliling dan menemukan dua telinga melayang di udara. Oh begitu, ini pasti perbuatan si biksu. Bahkan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal ini. Aku tak punya pilihan lain selain membawa pulang kedua daun telinga ini sebagai bukti bahwa aku sudah menunaikan tugasku menjemput Hoichi. Hantu itu meletakkan tangannya yang dingin ke telinga Hoichi, dan bret! Sang hantu mulai merobek telinga Hoichi dengan tenaga yang sangat kuat. Hoichi pun menahan sakit yang luar biasa dan tetap diam bermeditasi. Setelah kedua telinga itu putus, sang hantu itu pun pergi. Ketika sang biksu kembali ke kuil, dia bergegas menuju ke tempat Hoichi bermeditasi untuk memeriksa keadaannya. Hoichi, apa kamu baik-baik saja? Hoichi masih bermeditasi, tetapi kedua telinganya telah hilang dan darah segar mengalir dari tempat telinganya seharusnya berada. Oh Hoichi, telingamu. Pendeta itu mulai paham tentang apa yang telah terjadi. Begitu rupanya.
Maafkan aku. Aku lupa menuliskan mantra itu di telingamu. Sungguh aku menyesal tentang apa yang terjadi. Aku akan meminta dokter untuk segera mengobati lukamu. Meski kedua telinga Hoichi telah hilang, ia tidak lagi didatangi oleh hantu, dan berkat perawatan dokter, lukanya pun berangsur sembuh. Akhirnya, cerita Hoichi ini tersebar dari mulut ke mulut, dan permainan biwa Hoichi pun menjadi jauh lebih populer. Hoichi, sang pemain biwa, kemudian dikenal sebagai Hoichi si tanpa telinga, menjadi sangat terkenal sampai-sampai tak ada orang yang tidak mengenalnya. Demikian kisah seram dari Jepang yang bisa kita bagikan malam ini. Jika Anda berani, pastikan untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan ingat, tidak semua cerita rakyat hanya berupa cerita fiksi.